berbulan-bulan kerja keras ini, akhirnya terbayar. Hujan deras terakhir itu menghancurkan rumah kaca sayuran kita, jadi kami pindahkan rangka dan plastiknya. Untuk menyelamatkan sapi perah Paman Vicky. Eko, selama kita bisa menyelamatkan jamur moral Paman Vicky, rumah kaca sayuran kita adalah kerugian yang bisa kita terima. Eko, setelah panen kali ini, kita selesai untuk tahun ini, jangan berlama-lama. Baik, Paman Vicky. Dengan 2 hektar tahun ini, pasarnya bagus sekali. Kita dapat $150.000. Sungguh? Masa aku bohong? Keren banget. Paman Vicky, berapa bagianku? Ini $1.200 gajimu. Dan ini $450 untuk kompensasi keluargamu atas kerusakan rumah kaca sayuran. $1.200? Ditambah $450, Paman Vicky, sebelumnya Bapak bilang, kalau aku bantu tanam, itu dianggap modal keringat. Dan kita bagi untung sama rata. Waktu itu aku mabuk, ngomong asal-asalan. Kamu percaya aja? Demi menyelamatkan rumah kaca Morel Bapak, kami bongkar rumah kaca sayuran kami rugi lebih dari $1.500, $450 Bapak bahkan tidak menutupi biaya. Dan selama berbulan-bulan, dari pemilihan bibit hingga kontrol suhu dan kelembaban, aku terlibat di setiap langkah. Bapak hampir tidak berbuat apa-apa. Cukup. Modal rumah kaca ini semua dariku. Kamu cuma kerja sambilan. $1.200 sudah cukup untukmu. Soal rumah kaca keluargamu, kamu bongkar dengan sukarela, tidak ada yang memaksa. Eko, kita sudah banyak membantunya. Dia tidak akan mengecewakan kita. Eko, kamu masih muda, jangan tidak tahu terima kasih. Tetaplah rendah hati. Uang yang kuberikan sudah lebih dari cukup. Masuk akal? Sangat masuk akal. Nah, gitu dong. Ikut aku, tahun depan aku akan perluas, dan naikkan gajimu $300. Aku bantu kamu cari uang. Paman Vicky, oh, Paman Vicky, Bapak tidak hanya serakah, tapi juga tidak punya hati. Keluargaku berkorban segalanya untuk Bapak, dan Bapak memperlakukan kami seperti pengemis di jalan, aku akan hitung. Sayang, kenapa Eko belum pulang? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi. Eko, kamu sudah pulang. Cepat, ceritakan. Berapa yang diberikan Paman Vicky padamu? Ayah, Ibu, Paman Vicky, dia memberiku upah 18 juta rupiah, dan 6,75 juta rupiah, katanya sebagai kompensasi untuk keluarga kita atas kehilangan rumah kaca sayuran kita. Apa katamu, 24,75 juta rupiah? Eko, kamu tidak bercanda, kan? Paman Vicky mendapatkan hampir 2,25 miliar rupiah. Dan dia hanya memberimu segini? Kamu membantunya menyelamatkan rumah kaca. Kamu membantunya menanam jamur morel, dan dia hanya memberimu 24,75 juta rupiah. Dia memperlakukan keluarga kita seperti orang bodoh. Dia memanfaatkanmu sebagai tenaga kerja gratis. Eko bekerja keras selama lebih dari setengah tahun. Dan dia hanya mendapat uang segini? Bukankah dia bilang di awal akan membaginya sama rata denganmu? Vicky sangat tidak berperasaan. Ayah, Ibu, Paman Vicky bilang, dia yang menyediakan modal, aku hanya melakukan beberapa pekerjaan sambilan. Tidak, kita tidak bisa begitu saja menerima ini begitu saja. Kita tidak bisa membiarkanmu menderita sia-sia setelah kerja kerasmu. Kita tidak bisa membiarkan kerugian keluarga kita sia-sia. Benar. Ayo kita hadapi dia. Kendaraan keren. Kelihatan sangat mewah. Itu pasti paling tidak $30.000. Vicky, kamu untung besar tahun ini. Aku harus ikut bagian mulai sekarang. Ini, merokok. Nah, jangan khawatir. Aku sudah bayar uang muka rumah pernikahanmu. Dan beli mobil. Semua dari 2 hektar jamur morel rumah kaca. Vicky, keponakanmu Eko bekerja untukmu. Dia pasti juga dapat banyak uang, kan? Uang apa? Dia cuma pembantu. Aku kasih dia $1.200. Dan tambahan $450 untuk ganti rugi gubuk jelek mereka, itu sudah lebih dari cukup untuk dia. Vicky, Eko kita bekerja di rumah kaca Anda setiap hari. Banting tulang, dari memilih galur jamur sampai mengatur suhu dan kelembaban, mengurus setiap detail, dan kamu, mendapat uang banyak untuk beli mobil dan rumah. Hanya kasih Eko $1.200 sebagai gaji. Apa itu adil? Vicky,
Keluarga kami bongkar rumah kaca sayur kami sendiri untuk menyelamatkan rumah kaca berhargamu. Kami rugi lebih dari $1.500, dan kamu hanya kasih kami $450 sebagai kompensasi? Itu bahkan tidak menutupi biaya kami. Apa? Masih belum puas? Menurutku seluruh keluargamu miskin sekali sampai gila. Kamu lihat aku dapat uang, dan sekarang kamu mau merampokku. Lihat dirimu sendiri, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu layak? Benar, Vicky. Cukup. Dia sudah cukup murah hati. Dia bayar gaji, dan kasih kompensasi. Jangan tidak tahu terima kasih. Hanya karena kamu miskin, bukan berarti kamu bisa menipu keluarga sendiri. Kami tidak menipumu. Kami ingin yang adil. Itu bagi hasil yang kau janjikan, kompensasi yang pantas kami terima. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu terima kasih? Apa kamu bisa hidup dengan dirimu sendiri? Keadilan? Menurut saya, apapun yang aku beri itulah yang kamu dapat. Itu keadilanku. Kalau kamu terus membuat masalah di sini, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Eko, kamu di sini. Ayah dan ibu, kembalilah. 1.200 ditambah 450 sudah banyak. Keluargamu tidak mampu. Punya pekerjaan dan digaji sudah cukup baik. Eko, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk, kan? Belanjakan gaji kecilmu dengan hati-hati. Itu akan mencukupi kebutuhan keluargamu hampir setahun. Paman Vicky, pekerjaan di pihakmu sudah selesai. Tahun depan, aku akan bekerja sendiri. Kamu berhenti. Eko, apa kamu sudah memikirkan ini matang-matang? Banyak orang di desa yang tidak punya pekerjaan. Pekerjaan sampingan yang kamu lakukan itu, anjing pun bisa melakukannya. Aku melakukan ini hanya karena kita keluarga, itu sebabnya aku mengajakmu. Karena anjing pun bisa melakukannya, maka Paman Vicky, cari orang lain. Dasar anak nakal, jangan nanti kamu menangis. Aku ingin melihat anak miskin sepertimu. Tanpa aku, apa yang bisa kamu capai? Vicky, apa dia benar-benar bisa sehebat itu? Apa dia benar-benar berpikir bisa menanam jamur morel? Keahlian apa? Dia hanya kutu buku yang kebanyakan baca buku. Tanah di sini tidak padat, pH netral, sempurna untuk menanam jamur morel. Dengan perawatan yang tepat, aku pasti bisa menanam jamur morel lebih baik daripada milik Paman Vicky. Lihat, apa Eko sudah gila? Dia meninggalkan pekerjaan tetap untuk main-main? Tepat, dia hanya main-main. Dia akan berakhir tanpa makanan. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya. Eko, jamur morel perlu bibit yang tepat, suhu, kelembaban, dan kantong nutrisi. Kamu pikir dengan pengetahuan buku itu kamu bisa menanamnya? Menyerahlah sekarang sebelum terlambat. Jangan sampai kehilangan semua uang hasil jerih payahmu dan uang yang diberikan ayahku padamu, yang lebih dari $1.500. Sia-sia, kamu benar. $1.650 milikmu bahkan tidak akan cukup untuk bibit dan sebagian kecil kantong nutrisi. Itu benar-benar sia-sia. Keluargamu sudah miskin. Kehilangan lebih dari $1.500 dan kemudian main-main seperti ini, kamu akan berakhir menghancurkan keluargamu. Eko, dengarkan nasihatku. Dengan uang sedikit yang kamu miliki, sebaiknya kamu beli untuk orang tuamu makanan dan minuman. Setidaknya begitu penduduk desa tidak akan menertawakanmu, atau membicarakanmu di belakang, mengatakan orang tuamu membesarkan anak yang tidak berguna. Paman Vicky, oh Paman Vicky, kamu tidak tahu bahwa aku telah menyesuaikan kantong nutrisi dengan kondisi tanah yang berbeda dan lingkungan ekologis. Kantong nutrisi khusus itu adalah kunci sebenarnya untuk panen jamur morel yang melimpah. Bibit-bibit ini dipilih secara hati-hati olehku, cocok dengan tanah lokal, sangat kuat. Dalam waktu 72 jam, mereka akan berkecambah tanpa jamur kontaminan, ditambah dengan formula larutan nutrisi yang telah aku kembangkan. Tunggu saja. Ini belum berakhir. Dari berat, kita lihat siapa yang tertawa paling akhir. Eko, jangan bekerja terlalu keras. Istirahatlah. Aku baik-baik saja, Ibu. Aku tidak lelah. Ibu tahu kamu frustrasi di dalam. Kamu ingin membuktikan diri. Tapi kamu harus menjaga dirimu. Kamu masih muda, jadi jangan rusak kesehatanmu. Ya, Eko. Ayah tidak punya banyak pendidikan. Tidak bisa banyak membantu, hanya bisa melakukan pekerjaan berat.
Jangan meremehkannya. Ayah, Ibu, kalian sudah bekerja keras. Dengan kalian di sini, aku merasa percaya diri. Eko, kamu adalah mahasiswa. Kamu punya pengetahuan dan pendidikan. Ibu dan ayah percaya padamu. Selama kamu berdedikasi, kamu bisa mencapai apapun. Cara Paman Vicky memperlakukan kita. Dia akan menyesal cepat atau lambat. Pertumbuhan jamur membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Satu kesalahan, dan semuanya berakhir. Aku tidak bisa ceroboh. Kali ini, aku harus sukses agar keluarga kita bisa hidup baik. Cepat, semuanya. Kita harus selesai memasang 3 hektar rumah kaca hari ini. Berhenti bermalas-malasan. Kamu bikin aku rugi. Kamu tidak mampu membayarku kembali. Jangan khawatir, Vicky. Kami pasti akan menyelesaikan pekerjaan hari ini. Hei, Vicky. Bagaimana cara mengontrol suhu dan kelembaban? Eko dulu yang bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan sekarang? Bukankah itu hanya menyesuaikan berdasarkan termohigrometer? Apa susahnya? Siapapun bisa melakukannya. Eko itu hanya kutu buku. Dia sok pintar dan melakukan hal-hal mewah itu. Ya. Kami akan ikuti arahan Vicky. Ayah. Aku pergi dengan teman-teman ke kota dan pesta semalaman. Aku tidak bisa menangani rumah kaca. Aku perlu pergi tidur sebentar. Pergilah. Ayah, malam ini, aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Dasar anak nakal. Yang kamu tahu hanya pesta. Kita cari uang, kita harus menikmati hidup. Aku pikir ayah sudah bekerja keras. Aku ingin ayah santai. Baiklah, kamu anak yang baik. Vicky, aku dengar Eko bilang galur jamur tidak boleh terkena sinar matahari lama. Dalam 3 jam, itu harus masuk ke rumah kaca. Kita punya banyak uang. Bahkan jika jalurnya rusak, kita tinggal beli lagi. Tepat. Apa yang tahu si anak nakal Eko itu? Kita ikuti saja kata Vicky. Semua kembali bekerja. Selesaikan pemasangan rumah kaca. Bagus. Dengan 3 hektar rumah kaca terbangun, panen tahun depan akan berlipat ganda. Aku akan menjadi orang terkaya di seluruh wilayah. Bagus, jamur morel, tanaman bernilai tinggi ini tidak untuk semua orang. Tidak sembarang orang bisa menanamnya. Vicky, kamu benar-benar pikir pekerjaan ini sesuatu bahkan seekor anjing pun bisa? Warna miselium telah berubah dari putih murni yang sehat menjadi kuning pucat. Laju pertumbuhan melambat secara signifikan. Beberapa area bahkan menunjukkan tanda-tanda penyusutan. Ini jelas menunjukkan gejala awal penyakit jamur tercekik. Vicky tidak tahu tekniknya. Dia tidak mengontrol suhu dan kelembaban dengan tepat. Dia juga tidak ventilasi dengan baik. Itu langsung menyebabkan aerasi tanah yang buruk, hipoksia miselium, ditambah penggunaan galur jamur dengan vitalitas rendah dan resistensi stres yang buruk. Ini pasti akan terjadi. Dia pikir rumah kaca yang dia perluas adalah pohon uang, tapi sebenarnya itu kuburannya. Bapak Hadi, silakan coba. Para tetangga yang terhormat, saya mengundang kalian semua hari ini pertama, untuk merayakan panen morel melimpah kita, dan kedua, untuk berbagi kabar baik. Pria di samping saya adalah terbesar di kota, pembeli hasil pertanian, Bapak Hadi. Hari ini, Bapak Hadi dan saya akan menandatangani senilai $200.000 kontrak pembelian morel. Ya ampun. $200.000. Vicky luar biasa. Dia untung besar kali ini. Tentu saja. Dan dia menandatangani kontrak besar sekali, dengan denda juga. Itu menunjukkan betapa Bapak Hadi percaya pada Vicky. Mulai sekarang, Vicky akan menjadi orang terkaya di desa. Vicky pemberani. Marco masih muda dan penuh harapan. Selama jamur morel Anda berkualitas tinggi, kemitraan kita akan semakin kuat. Saya juga percaya Vicky bisa tepat waktu. Ya. Eko, makan lagi. Kamu setiap hari bekerja di rumah kaca, itu sangat berat, pastikan jaga diri. Vicky ini. Dia hidup mewah sendiri, boros gila-gilaan, tapi dia hanya memberi Eko kita $1.200. Dasar brengsek tidak berperasaan. Ibu dan ayah, jangan sedih, kita akan buat sendiri, dan suatu hari kita hidup berkecukupan,
kita tidak perlu tunduk pada siapapun, dan kita tidak akan iri. Vicky ingin kalian datang makan malam. Kami tidak pergi. Aku baik hati mengundang kalian, dan kalian menolak. Siapa yang mau makanan dan minuman jelekmu? Baik. Terus saja jadi miskin. Ekspansi buta hanya akan menimbulkan masalah. Kukatakan, jangan tanda tangan kontrak sebesar itu, kalau gagal bayar, kau hanya akan celaka. Apa yang kau tahu? Kau hanya iri. Aku tanda tangan kontrak besar. Mustahil aku gagal bayar. Ayo, kita kembali dan lanjut minum. Eko, lihat. Bibit jamur ini sangat hidup. Seperti dirimu waktu kecil, kuat dan sehat. Ibu tahu kamu pasti bisa. Tidak peduli apa kata orang, ibu percaya padamu. Ibu, kamu sudah bekerja keras. Jangan terlalu memaksakan diri, istirahatlah jika lelah. Tidak apa-apa, melihat bibit jamur ini membuat ibu bahagia. Eko, ayah akan menjaga rumah kaca bersamamu. Bahkan jika kita harus bekerja dari pagi hingga sore, kita akan menanamnya dengan baik. Ibu, ayah, dengan kalian di sini, aku merasa lebih percaya diri. Tahap primordium adalah yang paling rentan. Selisih suhu tidak boleh melebihi 21 derajat Celcius, jika kelembaban turun, mereka akan kering. Jika terlalu tinggi, jamur akan busuk. Gandum dan sekam sudah difermentasi penuh, sehingga nutrisi dilepaskan perlahan, efisiensi pupuk 3 kali lebih lama dari biasanya. Jamur morel yang ditanam dengan cara ini memiliki daging yang lebih tebal dan penampilan yang lebih baik. Pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Ibu akan mengingatnya. Nanti kalau kamu sibuk, ibu akan mengawasi larutan nutrisi. Aku pasti tidak akan salah mencampur rasionya. Dalam 2 bulan lagi, jamur akan tumbuh. Aku akan pergi ke kabupaten untuk menyiapkan saluran penjualan. Kita tidak perlu khawatir menjual jamur kita. Ya. Suhu 15, kelembapan 85. Eko, lihat betapa bagusnya jamur-jamur ini tumbuh. Bahkan lebih baik dari yang ditanam Paman Vicky tahun lalu. Ibu tahu itu. Kerja kerasmu membuahkan hasil. Ya, Eko. Aku melihat semua kerja kerasmu. Dan aku menghargainya. Ibu, ayah, lihat bagaimana jamur-jamur ini tumbuh, hasil panen yang tinggi sudah pasti. Aku akan pergi ke kota kecil hari ini, dan mengatur saluran penjualan. Ah, Eko. Kamu selalu pintar dan pekerja keras. Kali ini, kamu pasti berhasil. Apa kamu yakin bisa mengurus saluran penjualan? Jika tidak, aku akan pergi bersamamu. Gunakan kenalan lamaku. Jangan khawatir. Saat aku membantu Paman Vicky dulu, aku berkenalan dengan banyak pembeli, aku menyimpan info kontak beberapa dari mereka. Mereka semua menghargai kualitas jamur. Mereka pasti akan membeli jamur kita. Bagus. Hati-hati di perjalanan ke kota kecil. Jika ada masalah, telepon rumah saja. Ibu dan ayah akan menjaga rumah kaca. Kami tidak akan membiarkan apapun terjadi pada jamur-jamur itu. Benar, urusan rumah sudah kami tangani. Fokus saja mencari pembeli. Jangan khawatir soal rumah. Oke, aku berangkat sekarang. Ketemu. Eko, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu menanam jamur morel bersama Paman Vicky? Bapak Surya, saya sekarang menanam jamur morel sendiri. Ini contohnya, lihat kualitasnya. Dulu saat saya bekerja dengan Paman Vicky, saya sangat menghargai dukungan Anda. Saya tahu Anda punya standar tinggi untuk jamur, jadi saya datang khusus untuk membahas kerjasama. Bagus, bagus. Jamur ini tampak bagus, tebal dan bagus. Bahkan lebih baik dari yang ditanam Paman Vicky tahun lalu. Kamu punya bakat, anak muda. Saya selalu menganggapmu berdedikasi pada pertanian, dan teknikmu mantap. Terima kasih, Bapak Surya. Saya menggunakan formula larutan nutrisi saya sendiri, manajemen presisi penuh. Memastikan setiap jamur memenuhi standar. Anak muda yang cakap, rajin dan berdedikasi. Saya sangat mengagumi itu. Omong-omong, berapa banyak jamur morel berkualitas ini yang bisa kamu pasok?
Hasil panen tahun ini tidak akan kurang dari 20.000 pon. Saya ingin menanyakan apakah Anda bisa membelinya, asalkan harganya wajar. Hahaha. Jika Anda bisa menjamin kualitas ini, saya akan membayar 20% di atas harga pasar, dan mengambil semuanya. Bagus. Terima kasih lagi, Bapak Surya. Senang berbisnis dengan Anda. Eko. Vicky, Marco. Ayo, teman-teman. Selamat bersenang-senang. Ini uang untuk kalian. Terima kasih, Vicky. Kamu sangat dermawan, Vicky. Kamu yang terbaik, ayah. Saat panen rumah kaca tahun depan, kita akan menyewa seluruh pusat hiburan. Dan pesta 3 hari berturut-turut. Datang lagi, Vicky. Vicky, Marco. Semakin bahagia kamu sekarang, semakin sengsara nanti. Kamu hanya tahu cara menghamburkan uang. Tapi kamu tidak sadar masalah yang kamu tabur akan meledak dalam waktu dekat. Vicky. Lihat, bibit jamurnya mulai menguning. Apakah kita terlalu banyak menyiramnya? Jangan panik. Air lebih banyak tidak masalah. Air lebih bikin mereka tumbuh lebih cepat. Oke, aku paham. Berhenti rewel. Kembali bekerja. Ayah, Ibu, bangun cepat. Badai akan datang, suhu turun cepat, kita harus pergi ke rumah kaca dan mengamankan semuanya. Kalau tidak, jamurnya akan mati. Eko, apa ini akan berhasil? Suhu turun begitu cepat, apakah jamurnya akan membeku? Jangan khawatir, Ibu. Aku sudah menyalakan peralatan pemanas, selama suhunya tetap stabil, jamurnya akan baik-baik saja. Bertahanlah sedikit lagi, kita akan periksa semuanya lagi saat hujan reda. Eko, parit drainase di luar sudah selesai. Tidak ada lagi genangan air. Dan rumah kaca tidak bocor. Ibu dan Ayah, kalian bekerja keras, istirahatlah, aku akan mengawasi. Tidak apa-apa. Selama jamurnya baik, maka kami tidak lelah. Kamu tidak bisa menanganinya sendiri. Kami akan menemanimu. Vicky, hujan deras. Haruskah kita periksa rumah kaca? Apa artinya hujan sedikit? Pergi saja awasi. Vicky, buka. Ada masalah besar. Ada keributan apa? Siapa yang berteriak seperti orang kesurupan di jam begini? Kamu mau mati? Vicky, rumah kaca. Ada sesuatu terjadi pada rumah kaca moral kita. Semalaman, bibit jamur dan semua jamurnya sudah busuk. Apa katamu? Ulangi. Maksudmu semua busuk? Aku periksa kemarin, dan semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa busuk dalam semalam? Vicky, lihat sendiri. Air menggenang membanjiri bedengan jamur. Miseliumnya rusak. Dan sekarang ada bercak jamur. Jamur mudanya hancur saat disentuh. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 hektar rumah kaca. Aku menandatangani kontrak senilai $200.000. Ayah, ada keributan apa sepagi ini? Gak bisa tidur ya? Tidur. Yang kau tahu cuma tidur. Jamur di rumah kaca semuanya rusak. Jamurku, uangku. Jamurku. 3 hektar jamurku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?
Ini. Bagaimana mungkin? Kita celaka. Ayah, kita hancur. Kontrak 200.000 dolar itu. Ditambah dendanya. Kita tidak akan pernah bisa melunasinya. Vicky, tadi waktu aku lewat, aku melewati rumah kaca Eko. Aku sengaja memeriksanya. Jamurnya baik-baik saja. Mereka tumbuh subur. Tidak mungkin. Mustahil. Hujan deras yang sama, kondisi yang sama. Kenapa jamur Eko bisa baik-baik saja? Mungkin kita minta bantuan Eko. Ayo pergi. Aku harus melihat sendiri apakah jamur Eko benar-benar baik. Tidak mungkin. Mustahil. Paman Vicky, apa? Datang untuk belajar tekniknya? Ini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Gak mungkin. Paman Vicky, kamu datang belajar tekniknya? Jamur kamu baik-baik saja. Mana mungkin? Gak mungkin banget. Eko, katakan yang sebenarnya. Apa kamu membuang semua yang busuk, dan sengaja menyimpan yang bagus hanya untuk kami lihat? Seolah aku tidak punya kegiatan lain. Eko, rumah kaca Paman Vicky bermasalah. Jika kamu tidak sibuk, tolong lihat. Kamu tidak lihat? Aku sibuk. Eko, sesibuk apapun kamu tidak bisa mengabaikannya. Kita keluarga. Sekarang kamu ingat kalau kita keluarga? Eko, Jangan kecil hati. Ayo, kita pergi. Cepat ikut Paman Vicky lihat rumah kaca. Paman Vicky, aku hanya kuli di sana. Eko, pamanmu minta tolong sedikit, kamu tidak bisa. Aku tidak bekerja di rumah kaca kamu lagi. Urusan kamu bukan urusanku. Saudara, kakak ipar. Kalian berdua, nasihati dia. Lagi pula dia lulusan kuliah. Masa tidak punya loyalitas keluarga? Sama sekali tidak. Vicky, apa salahnya Eko? Di mana dia kurang loyal? Siapa yang kurang? Kamu tahu siapa? Baik. Kamu dan seluruh keluargamu. Tunggu saja lihat nanti. Vicky. Mengurus segalanya. Tidak akan. Anak nakal itu. Pikir dia sudah dewasa. Aku memintanya dengan baik. Memohon padanya. Tapi dia bahkan tidak menjawab. Dan bilang urusan keluargaku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tahu. Dia sengaja melakukannya. Ayah, pikirkan. Bukankah dia hanya berpikir? Kau memberinya bagian yang terlalu kecil. Katakan jika aku benar. Dia menyimpan dendam. Uang. Sial. Seluruh keluarganya hanya terobsesi dengan uang. Yang mereka pedulikan hanya uang. Ayah, jangan marah. Dia hanya ingin uang, kan? Berikan dia uang. Dan suruh dia datang membantu. Benar. Ya. Sedikit uang bisa menyelesaikannya. Ayah. Pergi ke kota sekarang. Dan cari ahli pertanian. Untuk memeriksa rumah kaca kita. Dan lihat cara memperbaikinya. Aku akan mencari Eko. Benar. Itu anakku. Aku akan pergi ke kota sekarang. Dan mencari ahlinya. Kau cari Eko. Lakukan. Kami menandatangani kontrak dengan pembeli. Senilai lebih dari 150.000 dolar. Kita tidak bisa menunda. Ayah, jangan khawatir. Eko sibuk. Sudah kubilang, urusan keluargamu bukan urusanku, dan kau tetap datang? Pergi saja, jangan buang waktu kami.
Baiklah, baiklah. Aku tahu persis. Apa yang kau rencanakan? Kamu hanya ingin uang, kan? Hah, apa maksudmu? Ambil uang ini. Dan ikut aku ke rumah kaca. Lihatlah bibit jamur. Dan lihat cara menyelamatkannya. Berhenti berpura-pura. Kamu hanya ingin uang, bukan? Uang ini tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi bagimu, lain. Ini seperti biaya hidup setengah bulan keluargamu. Hahaha, Keluar. apa? Masih kurang? Cukup ini? Sekarang ikut aku. Keluargaku menandatangani kontrak dengan pembeli senilai lebih dari 150.000 dolar. Kami tidak bisa menunda lagi. Berhenti mengulur-ulur waktu dan cepatlah. Kontrak yang kamu tanda tangani tidak ada hubungannya denganku. Eko, jangan bertindak terlalu jauh. Ayahku dengan baik hati mengajarimu menanam moral dan membagi uangnya denganmu, tidakkah kamu punya rasa terima kasih? $1.200 saja tidak cukup untuk kalian berdua menyewa beberapa pekerja seks. Ayahku bisa membelanjakan uangnya sesuka dia. Paman dan bibi. Lihatlah anak yang kalian besarkan. Yang dia pedulikan hanya uang. Marco, siapa yang terobsesi dengan uang? Luruskan dulu faktanya. Bukankah ayahmu bilang bahwa menanam moral adalah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja? Apa yang kamu lakukan datang menemui Eko kami? HMPH. Baiklah. Kalian semua. Saat air surut, kamu akan lihat siapa yang berenang telanjang. Waktu yang akan menjawab. Hentikan sandiwara. Tunggu saja. Kamu akan kehilangan segalanya. Jangan datang merangkak kepadaku dan ayahku. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apa yang Eko kami lakukan padamu? Kenapa kamu bicara begitu tentang dia? Jaga mulutmu, nak, atau aku akan membuatmu menyesal. Ayah dan ibu, kami akan merawat bibit jamur dengan baik, tunggulah sampai mereka berbuah. Jangan buang waktumu pada hal-hal yang tidak berarti. Oke, kamu dan seluruh keluargamu tunggu saja, aku akan lihat berapa banyak jamur moral yang bisa kamu tanam, seberapa besar gelombang yang bisa kamu buat. Anak ini, dia dimanjakan banget sama ayahnya. Bicaranya kasar sekali, tidak punya sopan santun sama sekali. Tidak perlu marah padanya. Kita urus saja rumah kaca kita. Itu yang penting. Ayah dan ibu, mereka dapat uang, dan sekarang mereka sombong, bicara tidak akan membantu. Biarkan saja mereka. Aku tidak tahan. Mereka berdua tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mereka tidak akan pernah bisa menanam moral. Dan sekarang, mereka dapat uang lalu membalikkan badan. Mereka bahkan mempermalukan kita. Ibu, jangan marah. Rumah kaca Paman Vicky, aku bahkan tidak perlu melihatnya untuk tahu apa yang salah. Benarkah? Apa masalahnya? Hujan deras tadi malam, pasti dia tidak melindunginya tepat waktu. Ventilasi ditutup rapat, membuat kelembapan terlalu tinggi, tanah tergenang, dan miselium tidak bisa bernapas lalu busuk. Plus, dia menggunakan kantong nutrisi yang bukan buatanku. Bibitnya sudah lemah dari awal, dan terkena panas matahari. Jadi itu artinya bibitnya hancur? Tidak sepenuhnya tidak bisa diselamatkan, tapi hanya sekitar 1 dari 10 yang selamat. Bahkan jika beberapa selamat, panennya akan jauh lebih sedikit, dan kualitasnya untung-untungan. Bisa diperbaiki? Ya. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah segera membersihkan jamur busuk di rumah kaca. Dan genangan air, lalu desinfeksi tanah. Pulihkan kualitas tanah, lalu dapatkan galur premium baru dan tanam secepatnya. Jika dia menunggu beberapa hari lagi, dia akan kehilangan musim tanam, dan tahun ini rugi total. Eko, meskipun Paman Vicky keterlaluan, kita tetap keluarga. Bagaimana kalau kita pergi mengingatkannya? Ya. Meskipun dia tidak menghargainya, kita sudah melakukan bagian kita. Tidak menyesal. Baiklah, baik, aku akan membantunya sekali lagi, aku akan pergi memberitahunya. Apakah dia mau dengar atau tidak? Itu urusannya.
Ayah, jangan cuma jongkok di sana khawatir. Ahli dari Pusat Penyuluhan Pertanian seharusnya segera tiba. Begitu ahlinya sampai, kita akan cari jalan keluar. Say. Bagaimanapun juga, kita harus menyelesaikan masalah ini. Kami telah menginvestasikan puluhan ribu dolar, dan ada kontrak senilai 1 juta dolar. Jika kita tidak bisa memenuhi, kami berdua akan bangkrut membayar kompensasi. Ayah, jangan dramatis. Tidak seserius itu. Kamu tidak bisa menganggap enteng, tahu? Kontrak yang sudah ditandatangani bukan main-main. Eko, aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang kamu mau cari uang? Jangan bermimpi. Kamu mau apa? Aku kesini untuk memberitahumu membersihkan jamur busuk di rumah kaca, dan genangan air. Disinfeksi, dapatkan galur premium baru, tanam mereka, dan kamu masih bisa mengikuti musim tanam. Jika kamu menunda lebih lama lagi, tidak ada harapan untuk tahun ini sama sekali. Sebagai pamanmu, aku memohon padamu, dan kamu mengabaikanku. Sekarang kamu muncul dengan sok hebat. Ahli pertanian dari kota kecil akan tiba setiap saat. Kami tidak butuh campur tanganmu. Cukup. Kamu hanya seorang tukang serba bisa. Kamu pikir kamu hebat? Baiklah. Sikapmu itu, begitu menantang dan sombong. Kuharap kamu bisa mempertahankannya. Bapak Budi, ini Direktur Rio dari Pusat Penyuluhan Pertanian Kota. Dia ke sini untuk memeriksa masalah rumah kaca Anda. Direktur Rio, haha, silakan lihat. Kenapa semua bibit jamur saya busuk? Bisa diperbaiki? Jelas sekali masalahnya. Hujan deras semalam meninggalkan genangan air di rumah kaca. Kelembabannya terlalu tinggi. Miseliumnya busuk karena kekurangan oksigen, ditambah lagi, galur jamurnya rusak. Itulah penyebabnya. Jadi, bisa diperbaiki? Saya sudah menandatangani kontrak dengan pembeli. Kalau tidak bisa kirim, saya kena denda. Ada caranya. Pertama, buang jamur busuk dan bersihkan genangan air dari rumah kaca. Lalu desinfeksi tanah dan rumah kaca secara menyeluruh. Buat drainase yang baik. Ambil 1 lot galur jamur premium. Tanam secepatnya. Hasil panen akan turun 30%. Saya sudah menandatangani pesanan besar dengan pembeli. Dengan penurunan 30%, tidak mungkin saya bisa memenuhi pesanan. Omong-omong, Direktur Rio, saya akan memperluas rumah kaca 2 hektar. Investasi lebih banyak bibit dan modal. Dengan begitu hasil panen bisa naik. Bagaimana menurut Anda? Kualitas tanah rumah kaca sudah terganggu, ditambah lagi, iklim tahun ini dan kondisi galur jamur tidak bagus. Ekspansi buta berarti lebih banyak uang dan risiko lebih tinggi. Anda bisa rugi lebih banyak lagi. Diam, kamu. Kamu tidak punya tempat bicara di sini. Benar, Eko. Kamu sendiri menanam jamur jelek itu, dan tidak bisa dapat banyak uang. Kamu cuma iri lihat keluarga kami sukses. Aku bilang, ayahku pasti akan ekspansi. Nanti kalau dia dapat uang, kita lihat seberapa iri kamu. Jangan dengarkan dia. Dia cuma kutu buku. Apa yang dia tahu soal bercocok tanam? Aku akan lakukan seperti yang kubilang. Ekspansi 2 hektar rumah kaca. Itu pasti akan meningkatkan hasil panen. Nasihat baik sia-sia untuk orang keras kepala. Dengar, semuanya. Bersihkan rumah kaca sekarang. Disinfeksi dan keringkan. Baik. Bahan bangunan dan galur jamur untuk rumah kaca, sekarang juga, segera, bawa ke sini. Bapak Budi, bibitnya sudah semua. Silakan lihat. Ayah, lihat skalanya. 5 hektar rumah kaca. Pasti kita untung besar tahun ini. Lalu, kita akan penuhi kontrak itu. Dan kita tidak akan bayar denda sepeser pun. Kita untung lagi. Bahkan lebih dari tahun lalu. Tentu. Siapa ayahmu? Selama aku mengeluarkan modal, tidak ada uang yang tidak bisa kudapat. Aku ceroboh sebelumnya, kali ini aku awasi sendiri. Aku akan datang ke rumah kaca setiap hari. Tidak ada lagi kesalahan. Perhatian, semuanya. Jangan terlalu banyak air. Buka ventilasi tepat waktu setiap hari. Jaga suhu tetap pas. Siapapun yang bermalas-malasan dan menunda pertumbuhan bibit, gajinya dipotong. Tunggu saja. Dalam 2 bulan, rumah kaca 5 hektar keluargaku akan penuh dengan moral. Lalu, ayahku akan menjadi orang terkaya di sini. Betul. Begitu kita untung tahun ini, aku akan naikkan gaji kalian semua, jadi kalian bisa kaya bersamaku. Hebat. Kami bersama Vicky. Vicky Jaya.
Benar. Begitu kita untung tahun ini, aku akan naikkan gaji kalian semua. Supaya kalian semua bisa kaya bersamaku. Ya, bekerja untuk Vicky. Vicky hebat. Eko, bahan baku yang kamu pesan semuanya sudah dikirim. Tolong periksa. Terima kasih, Bapak Danu, ini pembayarannya, tolong hitung. Terima kasih. Lain kali kalau antar bahan baku, beritahu aku sehari sebelumnya, supaya aku bisa siapkan waktu. Tidak apa-apa, Eko. Santai saja. Bapak Danu, lain kali kalau bawa perlengkapan, kasih kabar sehari sebelumnya, supaya saya bisa siap-siap. Jangan khawatir, Eko. Tenang saja. Jamur di rumah kaca kamu tumbuh dengan baik. Mereka lebih kuat daripada yang pernah saya lihat. Kamu akan panen besar tahun ini. Semoga berhasil. Ayah, istirahat. Saya yang muat. Tidak apa-apa. Saya tidak capek. Kalau peralatan pemanas sudah terpasang, meski suhu turun, dia bisa menjamin suhu stabil di rumah kaca. Tidak apa-apa. Aku tidak lelah. Setelah kita memasang peralatan pemanas, meskipun suhu turun, itu akan tetap menjaga suhu rumah kaca tetap stabil. Eko, istirahatlah. Hei, aku sudah menghitung untukmu. Antara membeli galur jamur, bahan, peralatan, dan membangun rumah kaca, kita sudah mengeluarkan hampir $7.500. Kami sudah mengeluarkan hampir $7.500. Ya, aku sudah membuat perkiraan kasar. Jumlahnya sekitar itu. Sebanyak itu? Jamur morel ini adalah tanaman komersial bernilai tinggi. Galur jamur, bahan, peralatan semua input itu akan jauh lebih tinggi daripada tanaman biasa. Eko, keluarga kita tidak punya banyak. $7.500 adalah seluruh tabungan keluarga kita, dan sebagiannya dipinjam dari kerabat. Apa menurutmu kita bisa balik modal? Aku sangat berharap kita tidak bekerja setahun penuh sia-sia, dan akhirnya kehilangan puluhan ribu lebih. Ya, Eko, $7.500 adalah bukan jumlah kecil bagi keluarga kita. Dibandingkan dengan Paman Vicky dan mereka, investasi kita cukup kecil. Paman Vikimu memiliki 5 hektar rumah kaca, skala besar dan investasi besar. Tapi dia kaya, kita tidak bisa membandingkan. Kita hanya punya satu rumah kaca ini. Jika benar-benar gagal, apa yang akan kita lakukan? Paman Vicky punya 5 hektar rumah kaca. Itu besar dan mahal, tapi dia kaya raya. Kita tidak bisa menyaingi itu. Kita hanya punya satu rumah kaca ini. Bagaimana kalau kita rugi? Ibu, jangan khawatir. Semuanya terkendali, kita tidak akan rugi. Saya sudah menghubungi Bapak Surya. Dia akan datang besok untuk memeriksa rumah kaca kita dan melihat bagaimana jamur morel tumbuh. Jika dia puas, dia akan menandatangani kontrak pembelian resmi. Harganya 20% di atas harga pasar. Dengan kualitas jamur kita akan dapat harga tertinggi. Benarkah? Sungguhan? Bapak Surya akan datang besok? Dan dia akan menandatangani kontrak? Sungguh, Ibu. Apa aku pernah bohong? Santai saja. Fokus saja pada jamur.
Besok saat Bapak Surya datang, biarkan dia melihat kualitas jamur kita. Oke, bagus. Oke, baiklah. Eko, kupikir kau sedang merencanakan sesuatu yang besar, tapi ini hanya operasi kecil. Berapa banyak yang bisa kau hasilkan? Benar, Eko, lihat saja rumah kaca milikmu. Sangat kecil dan kumuh. Dibandingkan milikku, milikmu tidak ada apa-apanya. Dan kau dengan kantong nutrisi spesialmu, hanya untuk pamer. Bekerja keras setiap hari, memanjakan mereka. Bahkan jika kau bisa membuat jamur-jamur itu mekar seperti bunga, hasil panenmu hanya sebagian kecil dari milikku. Berapa banyak untung yang bisa kau dapat? Eko, kurasa kau harus berhenti membuang-buang waktu. Jual saja rumah kaca milikmu. Bekerjalah untuk ayahku. Ayahku murah hati, seperti tahun lalu. Dia akan membayarmu $1.200. Biaya rumah kaca milikmu, ditambah bibit morel, kantong nutrisi, dan sebagainya. Aku akan memberimu $3.000. Aku akan mengambil semuanya darimu. Kau tidak perlu lagi membunuh dirimu sendiri. Bekerjalah untukku, kau akan mendapat penghasilan tetap. Jadi, bagaimana? Biaya rumah kaca Anda ditambah bibit jamur morel, kantong nutrisi, dan semuanya itu. Saya akan memberikan $3.000. Dan itu sudah mencakup semuanya. Kamu tidak perlu bekerja keras untukku. Kamu akan mendapat uang tetap. Jadi, bagaimana? Vicky, kamu berani sekali. Rumah kaca ini tidak termasuk tenaga kerja, hanya bahan mentah, bibit morel, peralatan, harganya hampir $7.500. Bagaimana bisa kamu pikir $3.000 cukup untuk semua itu? $7.500? Kalian benar-benar melebih-lebihkan. Rumah kaca jelekmu ini bernilai $7.500. Eko, kamu hanya main-main. Kamu menghabiskan semua tabungan keluargamu untuk ini. Cepat atau lambat, kamu akan membuat keluargamu miskin. Eko, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jual rumah kaca ini padaku seharga $3.000. Kembalilah dan bekerja untukku. Ayo kita pergi dari sini. Eko, tunggu saja. Saat 5 hektar rumah kacaku panen raya, dan aku meraup uang, kamu akan iri. Eko, tunggu saja. Kalau rumah kaca seluas 2 hektarku panen besar, kamu akan iri dengan uang yang kudapat. Eko, kenapa Bapak Surya belum datang? Tidak terjadi apa-apa padanya, kan? Tenang, Bapak Surya bilang akan datang jam 9, sekarang baru jam 8.40. Tunggu sebentar lagi. Jamur kita sudah terbukti kualitasnya, tidak perlu diragukan. Jamur kita Tumbuh lebih baik daripada milik Paman Vicky tahun lalu. Tebal dan berdaging, dengan tudung yang montok, Bapak Surya pasti puas. Bapak Surya, Anda sudah datang, silakan masuk. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Sama-sama, Eko. Bapak Surya, silakan lihat dan beri saran tentang jamur ini. Bapak Surya, Anda sudah sampai, silakan masuk. Maaf sudah membuat Anda datang jauh-jauh. Eko, Anda terlalu baik. Bapak Surya, silakan lihat dan beri saya saran mengenai jamur saya ini. Bagus. Eko, kualitas jamur Anda luar biasa. Tebal dan berdaging. Terhidrasi dengan baik. Tidak ada jamur kontaminan. Lebih baik dari yang saya harapkan. Bapak Surya, hasil tes sudah keluar. Jamur morel ini memenuhi semua standar, dan kandungan gizinya 10% lebih tinggi dari jamur morel biasa. Penampilannya juga sangat bagus. Bapak Surya, bagaimana menurut Anda? Bapak Surya, terima kasih atas persetujuannya. Untuk jamur ini, saya bekerja siang malam, tinggal di rumah kaca setiap hari, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Saya bisa melihatnya. Anda adalah orang yang benar-benar mendalami sesuatu dan bisa bertahan dalam kesulitan. Sekarang ini, anak muda seperti Anda yang membumi dan menyelesaikan pekerjaan jarang ada. Bapak Surya, Anda terlalu memuji saya.
Kamu bekerja siang dan malam, dan tinggal di rumah kaca setiap hari hanya untuk menghindari kesalahan. Dan aku bisa lihat kamu pria yang tekun yang bisa bertahan, dan akhir-akhir ini, orang sepertimu yang rendah hati susah ditemukan. Anda terlalu memuji, Bapak Surya. Ini adalah kontrak pembelian resmi, dan seperti yang kita sepakati, saya menawarkan 20% di atas harga pasar untuk membeli semua panenmu tahun ini, dan berapapun yang kamu hasilkan, saya jamin semua. Bapak Surya, jangan khawatir, saya janji jamur akan berkualitas tinggi dan dikirim tepat waktu tanpa penundaan. Bagus, saya percaya padamu, jadi kalau kamu siap panen, telepon saya sebelumnya dan saya akan suruh orang menjemputnya. Hebat, Eko, kita sudah tanda tangan kontrak, dan akhirnya ada yang kita nantikan tanpa khawatir rugi lagi. Ya, Eko, kamu membuat ayah dan ibu bangga. Dan mulai sekarang, keluarga kita akan hidup dengan baik. Kamu benar-benar membuat ayah dan ibu bangga. Mulai sekarang, keluarga kita akan hidup dengan baik. Eko, ada apa? Apa masalahnya? Ayah, kita punya serangan hama kecil. Hama ini juga muncul tahun lalu. Mereka memakan miselium dan primordia. Jika tidak kita kendalikan tepat waktu, itu akan mempengaruhi hasil jamur. apa yang akan kita lakukan? Jangan biarkan hama ini merusak jamur kita. Jangan khawatir, Ibu. Di dalam kantong nutrisi yang saya formulasikan khusus, saya sudah menambahkan bahan tahan hama. Setelah hama ini menggigit beberapa kali, mereka akan tertekan. Mereka tidak akan menjadi masalah besar. Mereka akan hilang sendiri dalam beberapa hari, itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan jamur. Percayalah, Ibu, kami baik-baik saja di sini. Tapi di tempat Paman Vicky, pasti akan ada masalah. Tahun lalu, karena hama ini, dia kehilangan banyak jamur. Tahun ini, dia sembarangan memperluas produksi tanpa kantong nutrisi saya. Begitu hama mewabah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ya, dia tidak mendengarkan peringatanmu. Tidak ada yang bisa kita lakukan, mari kita urus rumah kaca kita sendiri. Jangan khawatir tentang dia. Vicky, kamu tidak mengerti. Manajemen presisi dan keahlian profesional adalah kunci kesuksesan. Setelah serangan hama ini, kesenjangan antara kamu dan aku akan melebar sepenuhnya. Ayah lihat betapa bagusnya pertumbuhan bibit jamur kita. Dalam waktu lebih dari sebulan, kita akan bisa panen. Hasil dari 5 hektar itu nanti, pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Benar, kita sudah menginvestasikan banyak uang, dan mengawasinya dengan ketat. Masa tidak bisa tumbuh dengan baik? Vicky, ada yang salah. Bibit jamur di rumah kaca sebelah timur sepertinya bermasalah. Beberapa bibit jamur menguning, dan ada bercak jamur pada miselium. Ayo. Ada apa? Kemarin masih baik-baik saja. Bagaimana tiba-tiba jadi begini? Bapak Budi, kami sudah mengikuti petunjuk Bapak, menyiram dan memberi ventilasi tepat waktu. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Pagi ini, kami menemukan bibit jamur seperti ini. Ayah, miseliumnya busuk semua. Mungkinkah masalah tanah, atau bibit jamurnya cacat? Bapak Budi, kami melakukan semua yang Anda minta. Penyiraman dan ventilasi tepat waktu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Pertama-tama pagi ini, bibitnya terlihat seperti ini. Ayah, miseliumnya busuk total. Mungkin masalah tanah, atau bibit cacat? Jangan panik, tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Pasti penyiraman berlebihan, dan ventilasi tertunda. Buka semua ventilasi sekarang, kurangi penyiraman, dan taburkan sedikit bubuk disinfektan. Itu seharusnya memperbaikinya. Ayah, apakah ini benar-benar akan berhasil? Saya punya firasat buruk tentang ini. Saya sendiri yang mengawasinya. Apa yang bisa salah? Ini hanya masalah kecil. Ini akan segera teratasi. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Bagaimana mungkin?
Vicky, ada yang salah. Bukan hanya rumah kaca di sisi timur, rumah kaca di sisi barat juga bermasalah. Selain jamur yang menguning, miseliumnya membusuk, dan ada banyak serangga hitam. Mereka secara khusus memakan primordia dan miselium, banyak jamur yang telah dikunyah hingga hancur. Kamu. Apa katamu? Serangan hama. Bagaimana bisa ada serangan hama? Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jika serangga terus makan, bibit jamur kita akan hancur total. Segera beli pestisida. Siap. Vicky, Marco. Ada apa dengan kalian berdua? Kalian terlihat pucat. Oh, tidak apa-apa. Hanya masalah kecil. Semua sudah diurus. Vicky, Marco. Ada apa dengan kalian berdua? Kelihatannya pucat sekali. Oh, tidak apa-apa. Hanya masalah kecil. Sudah diatasi. Tapi tadi saya dengar seseorang bilang, bibit jamur di rumah kaca timurmu menguning, dan berbintik jamur. Benarkah? Masalah kecil, bukan perkara besar. Oh, ngomong-ngomong, saya dengar keluarga Eko menandatangani kontrak pembelian hari ini. Harga pembeli cukup tinggi. Apa? Dia benar-benar menandatangani kontrak dengan rumah kacanya? Berapa hasil yang bisa dia dapat? Dan dia menandatangani kontrak, dan beberapa orang bilang, tempat Eko juga terkena serangan hama ringan. Tapi dia sama sekali tidak panik. Katanya kantong nutrisi mengandung bahan tahan hama. Jangan omong kosong, anak Eko itu pasti cuma pamer. Bahan tahan hama, omong kosong. Itu semua hanya pertunjukan untuk membodohi orang. Sial, kita semua menanam jamur morel yang sama. Rumah kaca kita terserang hama, dia juga tidak akan luput. Ayah, lihat, sekarang seluruh desa sedang membicarakan Eko. Mereka semua mengira morelnya akan panen besar. Hamhaha, begitu jamur kita pulih pertumbuhannya, dan 2 hektar rumah kaca kita menghasilkan panen melimpah, membuat kita banyak uang, lihatlah apa yang mereka katakan nanti. Anak nakal Eko itu masih ingin cari uang, bagus kalau dia tidak rugi. Ayah, lihat, sekarang seluruh desa sedang membicarakan Eko. Mereka semua mengira jamur morel miliknya akan panen melimpah. Begitu jamur kita mulai tumbuh lagi, 2 hektar rumah kaca kita akan panen melimpah, dan kita akan kaya raya. Nanti lihat saja apa kata mereka. Anak nakal Eko itu pikirnya bisa cari uang, kalau tidak rugi saja sudah untung. Cepat. Semprot pestisidanya rata, dengar, pastikan setiap bibit jamur terkena semprotan. Kalau ada hama yang masih hidup, gaji kalian akan kupotong semua. Ayah, kenapa hama ini tidak bisa mati? Kita sudah semprot banyak pestisida, tapi hama masih banyak yang menggerogoti bibit. Mana aku tahu? Bapak Haryono, apa Anda menjual pestisida yang tidak berguna ini? Bapak Budi, ini bukan masalah pestisidanya. Hama ini sudah resistensi pestisida. Semprotan sebanyak apapun tidak akan mempan. Malah akan merusak miselium yang tersisa dan mempercepat busuk bibit. Tidak baik sama sekali, Bapak Budi. Hama ini kebal terhadap pestisida biasa, tidak akan membantu meskipun Anda semprot sebanyak apapun. Itu hanya akan merusak miselium yang tersisa dan membuat busuk bibit semakin parah. Kekebalan pestisida? Maksud Anda apa? Kenapa tidak bilang dari awal? Saya sudah menghabiskan banyak uang untuk pestisida Anda. Dan sekarang Anda bilang itu tidak berguna. Bapak Budi, saya tidak tahu soal ini. Tahun lalu rumah kaca Anda tidak mengalami serangan hama seperti ini. Saya baru mendeteksinya. Hama ini kebal. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika saya tidak membasmi hama, seluruh 5 hektar rumah kaca saya akan hancur. Cara terbaik untuk mengendalikan serangan hama ini adalah dengan menambahkan bahan tahan hama ke dalam kantong nutrisi sebelumnya. Bukan dengan menyemprot nanti. Cara terbaik mengatasi hama ini adalah pencegahan dengan menambahkan bahan tahan hama ke kantong nutrisi terlebih dahulu. Bukan dengan menyemprot pestisida nanti. Ayah, si Eko itu dia benar. Jika dia mengelola rumah kaca kita dan membuat kantong nutrisi dengan tahan hama, maka kita tidak akan punya hama, kan? Sudah. Aku tidak percaya bahwa tanpa kantong nutrisinya, aku tidak bisa mengusir hama ini. Vicky, kita ada masalah. Di rumah kaca barat bibit jamurnya membusuk di mana-mana, bahkan tanahnya berbau busuk. Hama-hama itu bergerak ke rumah kaca lainnya. Kita tidak bisa menghentikannya.
Tidak. Tidak mungkin. 2 hektar rumah kacaku, uangku. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, mustahil. 5 hektar rumah kaca saya, uang saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, kita habis, benar-benar habis. Uang yang kita tanamkan semua sia-sia. Dan kontraknya, kita tidak bisa mengirim barang sama sekali. Kita akan kena denda. Seandainya kita mendengarkan peringatan Eko dan tidak berekspansi secara membabi buta, menggunakan kantong nutrisi yang dia siapkan, kita tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini hari ini. Ya, Eko itu jurusan agronomi. Dia jago. Dia sudah bilang dari dulu jangan berekspansi membabi buta. Tapi Vicky tidak mau dengar. Berhenti bertengkar. Aku tidak terima. Sudah banyak uang yang kutanamkan. Aku tidak bisa kehilangan segalanya begitu saja. Ayah, ayo cari Eko. Minta bantuannya. Dia punya kantong nutrisi tahan hama. Dia tahu teknologinya. Dia pasti punya solusi. Kalau kita minta, apakah dia mau membantu? Bagaimana aku bisa tunjukkan muka? Ayah, ini bukan waktunya untuk itu. Asalkan dia bisa membantu kita memulihkan kerugian, meskipun kita harus memohon sambil berlutut, kita harus melakukannya. Baiklah, ayo cari dia. Muka? Lupakan saja. Tidak perlu, asalkan dia bisa membantu kita kali ini. Ayah, ini sudah terlalu larut. Jika dia bisa membantu kita memulihkan kerugian kita, bahkan jika kita harus tunduk padanya, kita akan melakukannya, apapun yang terjadi. Baiklah, ayo kita cari dia. Lupakan soal harga diri, kita tidak membutuhkannya. Jika dia bisa membantu kita kali ini saja. Itu bagus, jamur moral kita panennya melimpah. Ya, sayang, kita akan punya tahun yang berlimpah. Bapak Surya, Eko, luar biasa. Jamur moral ini, kualitasnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tebal dan berdaging. Penampilan sempurna. Panen tahun ini sungguh luar biasa. Anda memuji saya, Bapak Surya. Ngomong-ngomong, lihatlah kualitas moral tahun ini. Bagus, sangat bagus. Eko, kamu terlalu rendah hati. Serangan hama tahun ini parah, tapi kamu tetap berhasil menanam moral yang begitu bagus, itu sungguh mengesankan. Semua berkat Anda, Bapak Surya. Masalah hama ringan sebelumnya sama sekali tidak memengaruhinya, ditambah saya menambahkan beberapa bahan tahan hama. Jika tidak, kita tidak akan memiliki hasil panen yang begitu baik tahun ini. Bagus. Sangat bagus. Eko, kamu terlalu rendah hati. Dengan serangan hama yang parah tahun ini, menanam jamur moral yang luar biasa ini membutuhkan keahlian nyata. Ini semua berkat Anda, Bapak Surya. Masalah hama kecil sebelumnya tidak mempengaruhi mereka, dan saya memberikan perawatan anti hama. Jika tidak, kami tidak akan mendapat panen sebagus ini. Bapak Surya, hasil tes sudah keluar. Kualitas jamur moral ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Plus, kandungan gizinya lebih tinggi. Mereka sepenuhnya memenuhi standar pasar kelas atas. Hahaha. Hebat, hebat. Eko, kamu benar-benar bakat langka. Saya sudah mengatur truk. Kami akan membawa 1 muatan hari ini. Saya akan mengambil sisanya sekaligus setelah panen. Kami akan menyelesaikan pembayaran di tempat. Bapak Surya, terima kasih banyak. Eko bekerja siang malam, semua untuk momen ini. Sekarang kami akhirnya melihat hasilnya. Ya, melihat jamur moral ini, hati saya tenang. Mulai sekarang, kehidupan keluarga kami akhirnya memiliki sesuatu yang dinantikan. Melihat jamur moral di rumah kaca Anda, panennya mengesankan. Ditambah dengan pasar saat ini, kalian akan untung besar tahun ini. Ayah dan Ibu, kalian sudah bekerja keras. Bapak Surya, jangan khawatir, saya akan memastikan mengirimkan jamur terbaik kepada Anda. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Hebat. Senang berbisnis dengan Anda. Ayah dan Ibu, terima kasih atas kerja keras kalian. Bapak Surya, tenang saja, saya akan mengirimkan jamur terbaik untuk Anda. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Bagus, saya menantikan kerja sama dengan Anda. Eko. 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 Ini Paman Vicky. Tolong. Tolong bantu Paman Vickymu. Eko. Saya salah. Saya seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Saya seharusnya tidak meremehkanmu. Tolong bantu kami. Selamatkan rumah kaca kami. Kami akan memohon padamu dengan berlutut. Ekspansi buta terlalu berisiko. Kalian tidak mendengarkan. Sekarang aku tidak bisa membantu kalian. Eko, Paman Vicky tahu dia salah. Paman Vicky benar-benar tahu dia salah.
Eko, aku mohon. Dengan semua uang yang kami tanam, jika kontraknya gagal, maka kita berdua hancur. Eko, jika kamu tahu caranya, bantu mereka. Bapak Surya, bukan aku tidak mau membantu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Di rumah kaca mereka, bibit jamurnya sudah busuk parah. Tanahnya juga rusak, dan hama tidak terkendali, bahkan jika mereka menggunakan kantong nutrisi tahan hama saya sekarang, sudah terlambat. Tahun ini, mereka pasti mengalami kegagalan panen total. Ah, ah. Ah. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Vicky, mengenai kontrak pembelian yang kita tanda tangani sebelumnya, Anda gagal mengirim tepat waktu. Menurut kontrak, Anda harus membayar denda sebesar $200.000. Bapak Hadi, tolong, beri saya beberapa hari lagi. Saya mohon, Anda punya 3 hari untuk membayar. Atau kami akan menggugat $200.000. Saya sudah mengeluarkan puluhan ribu dolar, dan semuanya sia-sia. Di mana saya bisa mendapatkan uang itu? Kami hanya mengikuti kontrak. Ini hitam di atas putih. Anda yang menandatanganinya. Anda gagal mengirim tepat waktu. Siapa yang akan menutupi kerugian kami? Jika saya tidak melihat uangnya dalam 3 hari, kami akan bertemu Anda di pengadilan. $200.000. Nah, kita sudah habis. Ayah, jika pengadilan memaksa eksekusi, mobil, rumah kita, dan semua aset akan disita, maka kita akan kehilangan segalanya. Semua orang di desa tahu saya punya uang. Melihat kita bangkrut, mereka pasti akan menertawakan kita. Ayah, apa yang akan kita lakukan? Jual rumah, mobil, dan apapun yang bisa kita jual. Jika itu belum cukup, pinjam dari orang lain, atau ambil pinjaman jika harus. Ayah, aku akan lakukan apapun yang ayah perintahkan. Ayah, aku akan lakukan seperti yang ayah katakan. Selamat atas mobil barumu, Bapak Budi. Terima kasih. Eko, sepanjang hidup kita bisa mengendarai mobil sebagus ini. Semua berkat kamu. Ya, kami bahkan tidak pernah berani bermimpi. Sekarang hidup semakin baik dan baik. Semua berkat anakku yang cakap. Ayah dan ibu, mulai sekarang, aku akan memastikan kalian memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Mereka baru saja menjual jamur morel dari rumah kaca seluas 2 acre mereka. Katanya mereka mendapat untung lebih dari $120.000. Tidak adil, tidak adil. Kenapa dia bisa mendapatkan sebanyak itu, sementara kita bangkrut? Ini semua salahku, aku bodoh sekali. Terlalu sombong. Andai saja aku dulu mendengarkannya, tidak akan seperti ini. Hentikan. Ayo kita jual mobilnya cepat-cepat. Kalau aku dengerin dia dulu, keadaan gak akan kayak gini. Hentikan. Ayo kita jual mobilnya aja. Wah, bapak dan anak ini benar-benar kacau. Mereka berhutang kepada pembeli lebih dari $150.000 denda. Kalau mereka nggak bisa bayar, hidup mereka tamat. Iya, tadinya baik-baik aja, tapi mereka nekat ekspansi besar-besaran, dan gak mau dengar saran. Berakhir seperti ini sudah pasti terjadi. Mereka sendiri yang cari gara-gara. Aku sudah peringatkan mereka dulu, tapi mereka nggak mau dengar. Mereka pilih jalan ini. Kalau dia nggak memperlakukan Eko kita seperti itu dulu, HMPH. Dia nggak akan kacau sekarang. Dia menuai apa yang dia tabur. Dan nggak bisa menyalahkan siapapun. Ya, Eko, ayo jangan kita dendam. Mulai sekarang, asal keluarga kita aman, dan semuanya berjalan lancar, itu yang paling penting. Kamu menuai apa yang ditabur. Tidak bisa menyalahkan siapapun. Ya, Eko, jangan repot-repot dengan mereka. Mulai sekarang, keluarga kita akan aman dan tentram, mulus dan stabil. Itu yang penting. Denda $200.000. Akhirnya lunas. Ayah, bisakah kita bangkit kembali? Aku tidak menyerah. Bangkit kembali? Dari mana kita dapat uang? Bangkit kembali?
Vicky, 75.000 dolar yang kau hutang, waktunya bayar. Vicky, 75.000 dolar yang kamu pinjam dari kami jatuh tempo sekarang. Ditambah bunganya, totalnya 100.000 dolar, harus diselesaikan hari ini. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Kalau begitu jual tanah keluarga, cepat, jual tanahnya juga. Kamu mendorongku langsung ke jalan buntu. Jangan dorong kami, kita akan jatuh bersama. Kemas barang-barangmu, besok kami datang untuk menyita rumah, mobil, dan rumah kaca. Ayo, pergi. Eko, ini semua salahmu. Jika aku mendengarkan peringatanmu saat itu, aku tidak akan berada dalam kekacauan ini hari ini. Ya, ini semua salah Eko. Ayo kita buat dia bayar. Hancurkan rumah kacanya. Hancurkan semua yang dia miliki. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Semua ini salah Eko. Ayo balas dendam padanya. Hancurkan rumah kacanya. Hancurkan semua miliknya. Buat dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Eko, ini putriku, Citra. Dia baru saja lulus kuliah. Ku dengar jamur morelmu tumbuh dengan baik. Dia datang khusus untuk melihat. Bapak Budi, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Ayahku selalu membicarakan Anda padaku, katanya Anda pekerja keras, cakap, dan ahli. Anda bakat langka. Nona Surya, Anda terlalu memuji. Selamat datang, Bapak Surya. Terima kasih sudah datang untuk inspeksi. Saya bukan bos, saya masih butuh bimbingan Anda. Anda terlalu baik. Apa ada yang istimewa tentang kontrol kelembaban? Jamur morel suka lembab tapi tidak tergenang. Jaga kelembaban udara antara 85 hingga 95%. Hindari sinar matahari langsung. Eko, setelah beberapa kali bekerja sama, saya percaya penuh padamu, saya ingin melakukan kolaborasi mendalam denganmu. Mendirikan perusahaan teknologi pertanian. Saya yang modal, kamu yang teknologinya. Fokus pada jamur morel berkualitas tinggi. Operasi berskala besar. Bangun merek premium. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, Bapak Surya, ini persis yang saya inginkan. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan pakai teknologi terbaik untuk menanam produk terbaik, dan menjadikan perusahaan sukses. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Dengan teknologi terbaik, aku akan menanam produk terbaik, untuk membuat perusahaan hebat. Izin perusahaan Eko sudah disetujui. Citra, terima kasih. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan ada di posisiku sekarang. Sama-sama. Aku percaya pada kemampuanmu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama untuk membuat perusahaan semakin baik. Baik. Eko telah menghancurkan segalanya bagi kita. Hari ini kita akan menghancurkan rumah kacanya, buat dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Benar, tebang semua morel ini, dan buat dia kehilangan setiap sen. Eko kecil, coba lihat sekarang kamu menanam morel. Kenapa kamu harus sukses besar, sementara kami terlilit hutang besar? Aku akan hancurkan semuanya. Eko kecil, sudah ku bilang tanam jamur morel. Kenapa kau malah mematikannya sementara kita terlilit hutang besar? Aku akan menghancurkan semuanya. Siapa kau? Beraninya kau datang ke sini dan merusak semuanya? Kami sudah memanggil polisi. Kau akan menghadapi sanksi hukum. Lepaskan aku. Aku akan bunuh Eko. Jangan ikut campur. Ini urusan antara kami dan Eko. Eko, di mana kau? Keluarlah sekarang juga.
Bapak Budi, kami sudah menangkap para tersangka. Mereka didakwa atas perusakan properti yang disengaja. Kami akan menangani sesuai prosedur. Terima kasih atas kerja kerasnya, semuanya. Maaf merepotkan. Eko, siapa mereka berdua? Cara mereka menatapmu, sepertinya mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadapmu. Itu paman Vikiku. Dan yang di sampingnya adalah putranya, Marco. Dulu kami menanam jamur Morel bersama. Karena kalian keluarga dan menanam jamur bersama, bagaimana bisa menjadi begitu buruk, sampai merusak rumah kaca, membencimu sampai segitunya? Kami bermitra untuk menanam jamur Morel. Saya menyediakan teknologi dan mengelola operasinya. Dia menyediakan modal, kami sepakat membagi keuntungan secara merata. Operasinya Guy, tapi kemudian, Apa yang terjadi? dia menghasilkan $130.000 dan hanya memberiku $1.200. Kau bercanda? Lalu dia bersikeras untuk ekspansi buta, mengambil beban di luar kemampuannya, dan mengabaikan teknologi. Pada akhirnya, bibit jamur semuanya busuk, dan dia berutang denda besar. Dia bangkrut. Jadi begitulah yang terjadi. Jadi pamanmu menanggung semuanya sendiri. Semua sudah berlalu. Dia memilih jalannya sendiri, jadi dia harus menghadapi konsekuensinya. Semua sudah berlalu. Aku tahu, dia memilih jalannya sendiri. Dia harus menghadapi konsekuensinya. Bapak Budi, kasus Vicky sudah diputuskan. Vicky dan Marco dinyatakan bersalah atas kejahatan perusakan properti yang disengaja dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. 6 bulan, lalu mereka bebas. Mereka tenggelam dalam hutang, seumur hidup mereka tidak akan punya harapan pemulihan. Baik, ayo kita kembali ke perusahaan. Tentu, Bapak Budi. Semua sudah hilang. Uangnya juga habis. Anakku sendiri tidak peduli padaku. Bapak Budi, Anda kembali. Bapak Budi, Anda luar biasa. Anda membuat desa kami bangga. Ayolah, jangan memuji. Jika kamu mau, datanglah bekerja di rumah kaca, aku akan menawarkan kompensasi yang murah hati. Bapak Budi, Anda kembali. Bapak Budi, Anda luar biasa. Anda benar-benar membawa kehormatan bagi desa kami. Hei, berhenti memujiku, jika kalian mau, datang bekerja di rumah kaca, aku akan menawarkan kompensasi yang sangat murah hati. Tapi satu hal, patuhi dengan ketat aturan dan regulasi perusahaan. Apapun kata Bapak Budi, Biarkan kami bekerja untuk Anda, dan kami akan mengikuti aturan dan regulasi. tunjuk kemanapun, kami pergi. Bagus. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Semua milikku. Jika dulu, aku tidak mengusir Eko. Jika aku mendengarkan peringatannya, aku tidak akan berakhir dalam kekacauan ini sekarang. Rumah kacaku, jamur Morelku, uangku. Eko, kamu tidak hanya membuat dirimu sendiri kaya, tetapi juga memimpin lebih dari 30 rumah tangga di desa kita menjadi model revitalisasi pedesaan. Kamu pada dasarnya adalah tulang punggung. Formula kantong nutrisimu dan teknologi pengendalian hama hijau telah mencapai tingkat terdepan di provinsi. Mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengajukan paten teknologi pertanian. Saya sudah mengatur sebagian besar materi aplikasi paten. Ditambah lagi, dengan sertifikasi merek kita, pada akhir tahun,
kita bisa masuk ke supermarket kelas atas dan siaran langsung e-commerce. Keterampilan dan kerja keras adalah yang memberi kita kepercayaan diri yang langgeng. Mengambil jalan pintas tidak akan bertahan lama. Ini uang saya. Setiap sen adalah milikku. Sekarang kita punya kapasitas produksi stabil dan saluran distribusi yang lancar. Saya mengusulkan untuk mendirikan koperasi pertanian jamur Morel. Pembelian terpadu, penjualan terpadu, perusahaan menanggung risiko, dan keuntungan dibagi oleh penduduk desa. Bagus. Pak Budi, Anda benar-benar menyelesaikan semuanya untuk kami. Dulu kami takut rugi karena hasil panen. Sekarang dengan jaring pengaman teknis, kami siap untuk terjun sepenuhnya. Hanya ada satu aturan dalam koperasi ini, manajemen presisi. Tidak ada ekspansi buta, tidak ada curang, bekerja keras, dan Anda akan mendapatkan uang yang stabil. Siapapun yang melanggar aturan dan regulasi akan langsung dikeluarkan. Pelatihan dimulai minggu depan. Siapapun yang ingin ikut bisa mendaftar hari ini. Koperasi hanya punya satu aturan, manajemen yang presisi, tidak ada ekspansi buta, tidak ada curang. Siapapun yang bekerja keras akan mendapat untung tetap. Kalau tidak ikut aturan, keluar. Pelatihan mulai minggu depan. Warga yang mau bergabung bisa daftar hari ini. Pemimpin kesejahteraan desa, pengusaha muda kembali Eko, memajukan seluruh desa. Eko, kami tidak bergantung pada keberuntungan atau orang lain. Kami andalkan keterampilan sendiri, akhirnya, kita bisa angkat kepala. Dalam hidup, kamu harus seperti jamur Morel yang kamu tanam, berakar kuat di tanah, membumi dan stabil. Mulai sekarang, kita tidak hanya akan sukses, tapi juga akan memimpin seluruh desa untuk makmur. Galur jamur tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Pada tahap primordium, perbedaan suhu tidak boleh melebihi 37 derajat Fahrenheit, serangan hama dicegah, bukan diobati dengan bahan kimia keras. Jika detail ini meleset sedikit saja, itu kegagalan panen total. Bukankah itu Vicky? Apa yang dia lakukan? Pantas saja. Kalau dulu dia dengar Eko, dia tidak akan kalut sekarang. Aku benar-benar buta. Aku gila. Eko, tadi, merek kita, Apex Jamur, sudah disetujui. Selanjutnya, kita bisa memperluas pengolahan mendalam, membuat sup jamur dan saus, dan memperpanjang rantai industri. Bagus, itu luar biasa. Maaf, aku hanya sangat bersemangat. Eko, ayo jalan-jalan di tepi sungai. Sebenarnya, pertama kali aku datang ke rumah kaca, aku pikir kamu benar-benar berbeda. Orang lain membual tentang skala dan keuntungan. Tapi kamu berjongkok di tanah, melihat primordia, lebih fokus dari apapun. Aku hanya teknisi agronomi, aku hanya tahu cara menyelesaikan hal-hal nyata. Dulu, Paman Vicky pikir bahwa uang dan kemewahan berarti kemenangan, kemudian, aku sadar bahwa melakukan satu hal kecil dengan baik dan mantap, jujur pada diri sendiri dan orang lain, itulah arti kemenangan yang sebenarnya. Itulah yang paling ayah hargai dari dirimu. Rendah hati, berprinsip, berbakat tapi rendah hati.